Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini mata kuliah praktikum basis data 2, saya akan menjelaskan sedikit awalnya dulu menggunakan Power Designer. Jadi, pada saat kita mau belajar basis data, maka kita harus memahami relasi antar tabel, kemudian bagaimana menggambarkan relasinya, terus bagaimana menghasilkan database-nya atau tabel-tabelnya. Nah, yang perlu saya garis bawahi adalah saat kita mau membuat program itu tidak langsung mengimplementasikan programnya, tidak ya. Tapi kita harus memulainya dengan membuat sebuah desain sama analisa. Desainnya apa? Desain mulai dari database-nya, desain mulai dari bagaimana relasi antar tabel, dan desain mulai dari bagaimana prosesnya. Oh, ini nanti ada GUI ya, kalau sama tidak paham form GUI. GUI ini akan mengambil dari data mana, dari tabel mana. Oh, GUI ini akan nyimpan data ke tabel sini. Nah, itu harus sama pahami. Jadi tidak langsung mengcoding, enggak ya. Jadi kalau membuat program itu tidak langsung mengimplementasikan, tapi ada tahapannya. Nah, terus sekarang yang mau saya bahas adalah bagaimana membuat desain relasi antar tabel menggunakan Power Designer. Di sini yang harus Saman siapkan adalah 1, aplikasinya adalah Power Designer, 2, web server. Misal Saman mempunyai web server Apache atau Exam atau apalagi ya, Worm server, itu semuanya bisa dipakai. Nah, mempunyai karakteristik sendiri-sendiri dan kelebihan ataupun kekurangan sendiri-sendiri. Kalau saya saat ini yang sudah saya install adalah ini, saya tunjukkan. Nah, saya punya Exam, pakai web servernya Exam, terus Power Designer. Langsung saya mulai. Misal saya mau membuat database untuk peminjaman buku di perpustakaan ya. Peminjaman buku di perpustakaan. Maka saya create dulu, langkahnya create ini konsep data itu berarti kita mengkonsep dulu datanya. Saya buat misalkan peminjaman atau perpustakaan. Oke, perpustakaan sudah. Setelah sudah, di sini nanti ada palet-paletnya. Kalau belum ada paletnya ya ditampilkan aja, di klik kanan. Nah, ini ditampilkan palet-paletnya ya, ini. Oke, kalau sudah, di sini saya membuat 3 tabel ya, tabel. Tidak semua tabel itu harus direlasikan ya. Yang harus digarisbawahi, pahami bahwa tabelnya yang berelasi, bukan orangnya yang mengoperasikan, bukan. Tapi tabelnya ini nanti ada kaitannya atau enggak, gitu ya. Jadi yang harus sama pahami adalah tabelnya nanti ada kaitannya dengan tabel mana, itu yang harus direlasikan, bukan orangnya, bukan ya. Misal saya ada 3 tabel, tabel orang atau anggota, terus tabel bukunya, sama tabel transaksi peminjaman. Oke. Ini nanti detailnya. Ini saya edit atributnya apa aja atau kolom-kolomnya apa aja. Namanya adalah anggota. Anggota itu berarti anggota perpus. Saya buat edit anggota dengan tipe data karakter, panjangnya misalkan 5 sebagai primer key, kemudian nama saya kecil semua, nama, karakter, namanya misalkan panjangnya 50, terus jenis kelamin JK, misalkan karakter panjangnya 15, kemudian alamat, misalkan alamat panjangnya 100. Oke, sudah. Ini sudah ada primer key.
di garis bawahi ya. Kalau ada garis bawahnya artinya sebagai primer key. Kemudian tabel buku, saya klik kanan properties, namanya adalah buku, ID buku, karakter, panjangnya misalkan 5, atau mungkin kadang ada penomoran buku itu, ada aturannya itu, sesuai standarnya itu, kadang lebih dari 5, misalkan saya pakai 10 sebagai primer key. ISBN-nya, saya pakai karakter aja, walaupun di situ angka, tapi saya buat karakter. Misalkan panjangnya ISBN itu panjangnya sekitar 9 sampai 11 ya. Jadi mungkin saya pakai 20. Terus judul bukunya, judulnya misalkan saya pakai 100 panjangnya. Penerbitnya saya pakai 50. Kota penerbitnya 50 juga. Terus pengarangnya saya pakai 100. Terus satu lagi itu tahun terbit, tahun di sini saya pakai angka aja, integer. Oke, sudah. Yang primer key ada garis bawah. Nah, jadi kalau membuat tabelnya itu utamakan tabel dasarnya dulu. Misalkan tabel dasar itu, oh kalau mau peminjaman berarti harus ada data bukunya. Oh, berarti harus membuat tabel buku. Oh, harus ada siapa yang minjam ini. Oh, berarti harus ada anggota. Terus berikutnya kita mau membuat terkait peminjaman. Oh, berarti nanti kalau mau minjam, ini dia minjam buku apa? Oh, harus direlasikan dengan tabel buku. Oh, ini siapa yang minjam? Oh, berarti harus direlasikan dengan anggota. Jadi tidak semua tabel itu berelasi. Tapi ketahuilah bahwa tabel itu nanti berkaitan dengan tabel mana. Contoh ini peminjaman. Atributnya ID pinjam. Itu sebagai primer key. Misalkan ini saya pakai karakter, panjangnya misalkan 5, dipinjam, tanggal pinjam, ini sebentar saya nggak pakai primer key yang ID pinjam, nanti yang satunya aja yang di ini detailnya. ID pinjam, tanggal pinjam, terus ya biasanya ini ID pinjam, tanggal pinjam. Oke, misalkan cukup ini, saya hapus satunya. Jadi pada saat peminjaman bisa juga dia minjam 2 buku, 3 buku. Maka di sini kan bisa dibuat nggak perlu primer key. Primer key-nya di sini yang detail pinjam. Saya pakai di sini. Detail pinjaman. Sebentar, ini yang primer key. Nah, oke, sudah. Maka langkahnya yang direlasikan adalah buku ke detail pinjam, kemudian anggota ke detail pinjam. Ini saya pindah garisnya biar enggak ke. Nah, terus peminjaman ke sini. Nah, sudah. Artinya nanti satu kali transaksi peminjaman itu bisa terjadi banyak buku yang dipinjam, misalkan 2 atau ada batasnya misalkan. Nah, ini
Jadi yang perlu direlasikan berarti buku dengan tabel peminjamannya, anggota dengan tabel peminjamannya. Atau misalkan hanya satu tabel aja Bu, misalkan hanya di sini aja, misalkan nggak perlu detail. Jadi nanti orang hanya boleh satu kali pinjam, hanya satu buku misalkan. Monggo, itu bisa disetting, misalkan hanya satu, saya hapus. Ini saya hapus. Ini saya hapus juga bisa. Jadi langsung satu kali pinjam, satu kali buku. Oke. Ya, jadi ini ke sini, ini ke sini. Jadi cukup ini relasinya, tidak perlu nambahkan tabel. Nanti pada saat kita mau mengenerate ke database, itu dengan sendirinya di sini akan nambah sendiri. Ada ID anggota, ada ID buku. Seperti itu, ya. Jadi ini nanti pada saat kita generate dalam database itu akan menghasilkan tabel yang peminjaman ini, nambah kolomnya, nambah atributnya, yaitu ID anggota sama ID buku. Kenapa kok bisa nambah? Karena hasil relasi ini, ya. Langkah untuk mengenerate adalah tool, kemudian generate physical data, jadi dijadikan database itu di-generate dulu ke PDM. Nah, ini dalam MySQL versi berapa, kita misal mau milih, misalkan saya pakai versi 4, terus nama filenya apa, misalkan perpustakaan, ya monggo perpustakaan, misalkan PDM, terus oke. Nah, kalau hanya kuning gini tidak masalah, ya. Oke, nah ini akhirnya nambah toh, ada ID anggota, ada ID buku. Ini namanya foreign key. Jadi enaknya kalau kita membuat desainnya dari Power Designer, nanti otomatis akan mengenerate hasil tabel baru tanpa harus kita ini. Enaknya gitu. Nah, secara otomatis ini sudah bisa menghasilkan database. Caranya gimana? Klik di sini ada menu database, terus generate database. Kita mau nyimpan di mana nih? Misalkan saya simpan di sini. Ini masih ada di folder My Document. Di folder My Document. Terus misalkan di ini presentasi rencana disertasi. Terus nama filenya apa? Misalkan nama filenya perpus. Nanti ekstensinya dengan sendirinya SQL, ya. SQL, terus oke. Nah, ini sudah selesai. Kalau kita mau lihat hasil SQL-nya itu berarti nanti perintah-perintahnya. Jadi sudah secara otomatis akan menghasilkan perintah SQL kayak create database, create tabel, kayak gitu. Nah, ini hasilnya. Nah, kalau misalkan mau kita edit, misalkan yang drop ini kita hapus, bisa kita drop yang create aja yang kita buat berarti ini. Nah, ini create tabel anggota, terus create tabel buku, terus create peminjaman. Nah, yang ini bisa dihapus, kayak create index ID dan seterusnya, ini bisa kita hapus. Alter ini juga bisa. Nah, kalau sudah seperti ini bisa kita simpan. Terus ini file SQL-nya bisa kita upload ke PHPMyAdmin-nya. Langkahnya bagaimana? Aktifkan kontrol panelnya exam. Kalau sudah diaktifkan, nanti di sini muncul kayak gini, buka di browser localhost PHPMyAdmin, muncul seperti ini. Kemudian klik, ya, klik basis data. Terus kita buat basis datanya, misalkan perpus, ya. Atau kalau mau menggunakan perintah query boleh. Jadi langkahnya di sini SQL, terus di sini create database perpus. Ini sudah menghasilkan database nanti. Kalau kita klik kirim, ya. Di sini saya lihatkan. Nah, sebentar ya. Kak, saya setting biar kelihatan. Nah, kelihatan ya, di sini ada kirim. Maka
secara otomatis akan menghasilkan suatu perintah bahwa dia akan membuat database namanya perpus. Oke, kalau berhasil ada tanda centang dan di sebelah sini akan ada nama database baru namanya perpus. Silakan diaktifkan. Nah, kalau sudah aktif, yang file tadi bisa diekspor atau diimpor. Nah, ini klik impor, cari file yang tadi kita buat, file yang SQL-nya. Tadi saya simpan di dokumen, harus ingat letaknya. Kemudian perencanaan ini, saya cari yang file hari ini. Nah, ini perpus.sql. Kemudian klik open. Secara otomatis file itu akan memberitahukan bahwa sekian sekian kilobyte, dan kalau mau klik OK, geser ke bawah, ini kirim. Nah, kalau ada tanda merah seperti ini berarti ada yang kurang tepat di line 9. Kita buka filenya. Sebentar. Di file perpus. Kalau ada merah tidak perlu gugup. Kita cek aja filenya. Ada yang kurang tepat di file mana? Line 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mungkin tidak perlu type ya. Jadi dia tidak perlu type InnoDB. Jadi itu mungkin membedakan versinya tadi. Coba kita simpan. Saya cek filenya. Di sini. Ini kan masih kosong. Saya coba impor lagi, misalkan tanpa InnoDB. Mungkin kesalahannya nggak mau. Mungkin versi beda. Ya. Oke. Nah, ini sudah berhasil. Jadi kalau ada kesalahan, cek tadi kesalahannya apa. Misalkan kok ternyata nggak mau tipe InnoDB, nah berarti versinya beda. Nah, secara otomatis tabel-tabel ini sudah lengkap. Ada berapa tabel? 3. Tadi kita cek di Power Designer-nya juga ada 3 tabel. Ini ya, tabel peminjaman, tabel anggota, tabel buku. Ya, terus di SQL-nya juga sama. Ini SQL-nya ada tabel anggota, tabel buku, tabel peminjaman. Nah, di PHP-nya database-nya juga sudah ada 3. Ini ya. Kalau mau melihat secara lengkapnya, klik di basis data perpus, ini di root-nya. Nah, akan muncul ini. Tabel anggota, buku, peminjaman. Isi dan kolom-kolomnya atau deskripsinya tidak beda jauh dengan yang kita buat di Power Designer-nya tadi. Misal kita cek bagaimana strukturnya, misalkan anggota. Nah, ini. Jadi yang ada tanda kunci itu artinya primer key. Itu cara membuat database dan tabel kalau menggunakan Power Designer atau dari CDM. Ya, yang harus digarisbawahi adalah siapkan dulu toolnya atau aplikasinya, kemudian buat database-nya dari Power Designer kalau kita membuat dari Power Designer. Terus dan mempunyai web server. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sebelumnya. Jangan lupa jaga kesehatan dan semangat tetap belajar di rumah secara mandiri. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.